Janganlah kau sakitiku. Asal. Janganlah tahan egomu. Enak banget suaranya ya. Aku ingin selalu mencintai dirimu itu. Jangan pernah memaksakan sesuatu. Karena apapun yang dipaksakan itu udah baik. Ujung-ujungnya tidak baik. Enggak dong. Oh, gua kan hostnya. Hostnya. Salah saya. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Ojan di Cusora, curhatan sore random bersama gua Ojan. Lagi Ojannya nggak apa-apa. Kali ini gua nggak sendiri, gua bersama one of my best friends, Satin. Apa kabar Satin? Iya, ini jadi Satin nih salah satu perempuan multi talent banget. Ya, multi talenta gitu, suaranya bagus, bisa acting, bisa main alat musik, jago bohong gitu kan. Peres, nah yang terakhir salah ya. Satin, gimana kabarnya sekarang? Baik, alhamdulillah. Kabar. Baik. Kayak kita jarang Ya, ketemu iya. aja. Makanya. Lagi sibuk apa, Tin? Gue lagi biasa lah. Ya gini-gini aja sih, lagi mempersiapkan sesuatu baru lah intinya. Oh, apa tuh yang baru kalau boleh tahu? Apa sih? Bukan pacar. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau pacar kan. Ya kalau itu ya. Ya udahlah Ya, gitu. ya. Serangan jangan yang atas. Selama jalan ini pasti juga ada lah ya, pasti ketemu, jodoh pasti bertemu. Iya kan, benar. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang lagi lu siapin? Sebenarnya Yang baru. mempersiapkan pastinya lagu sih. Lagu. Karena kan kayak lagi garap sesuatu gitu kan. Garap nih garap. bahasanya Udah parah. Garap gitu. Parah. Pengen belajar hal baru juga, pengen bikin lagu-lagu baru juga. Jadi paling itu aja sih. Jadi mau ada lagu baru lah ya. Insya Allah album sih, doain ya. Amin Doain. banget. Ntar kalau boleh lu bikinin lagu buat cerita tentang hidup gue, please. Aduh, hidup gue kan berwarna banget. Nah. Lagu gue tuh sedih gitu loh. Kayak gimana sih biar tipsnya hidup berwarna tuh gimana? Kayaknya lu yang lebih berwarna deh dibanding gue. Gitu. Tapi ngomong-ngomongin soal lagu baru yang lu mau buat. Lagu baru ini boleh sneak peek gak sih kayak lagu-lagu sedih kah atau lagu-lagu seneng-seneng kah? Sebenarnya masih ongoing dikerjain, tapi karena saya hatinya mellow ya. Emang anaknya mellow banget ya. Gitu. Jadi kayak ada lagu sedih, tapi lagi diusahakan ada lagu senang. Biar kontras loh. Jadi maksudnya hidup kan gak sedih-sedih dulu. Betul. Pasti ada senangnya. Apalagi namanya jatuh cinta kan berjuta rasanya dong. Kalau boleh tahu sama siapa sih kak? Gitu ya. Kadang kita ini emang bikin lagu emang curhat, tapi kan gak selalu ya. Betul. Kadang curhatnya adalah sedikit-sedikit, cuman sisanya ya bumbu lah pasti. Betul. Maksudnya kan gak semua yang kita apa yang kita rasakan semua orang rasakan kan. Jadi diambil garis besarnya aja kayak oh patah hati nih. Karena apa sih? Karena ternyata di PHP-in. Itu bukan Emang cinta. pernah? Emang lo gak pernah di PHP-in? Pernah sih. Pernah. Ya tapi kan PHP kan gak sama pacar doang. Iya, Bisa apapun. teman. Nah betul. Iya. Gue rada takut ya kalau sama Satin tuh sebenarnya. Gitu. Kalau udah ketemu Satin tuh bahasnya udah yang serius banget gitu. Karena kan jarang ketemu kita jadi kayak aku jarang diseriusin. cuaks. Tolong dong seriusin Satin, kasihan nih temen gue. Guys bercanda emang orang suka bercanda. Nah, ya makanya bisa. nggak pernah diseriusin lah Balik lagi. Jangan kayak gitu, Tin. Kan jadinya. Oke, jadi emang sebenarnya lagu-lagu yang lembut tuh maksudnya pengalaman apa yang lu rasain lah ya, maksudnya selama hidup lu? Iya, karena bikin lagu menurut gue salah satu cara gue untuk cope, cara gue untuk bercerita dan melewati masalah tuh biasanya gue juga lewat lagu gitu. Kadang gue sedih terus gue kayak gimana caranya biar bisa lebih ikhlas dan biar apa tuh kayak gue ceritain lewat lagu. Gitu. Karena emang lu juga suka nyanyi kan dan bisa nyanyi juga. Nah kalau boleh tahu, emang dari dulu tuh lu tiba-tiba punya suara emas apa kayak belajar atau gimana? Suara emas ya. Sebenarnya
gue tuh sukanya dari kecil, tapi gue tuh malu dulu, terus kayak nggak pernah mendalami kayak les atau kayak lomba-lomba nyanyi tuh gue malu, sampai akhirnya tuh baru SMP gue ikut lomba vokal grup gitu rame-rame. Dari vokal grup gue berani solo vokal, tapi di situ juga gue nggak merasain suara gue bagus itu, maksudnya kayak udah gue suka nyanyi, udah sampai situ aja gitu. Semakin gede kok kayaknya pasnya emang ditunjukinnya ke musik art seni gitu, kayak yaudah kita coba aja gitu. Betul. Nah, kalau dari sisi lo, maksudnya kalau dari pribadi lo sendiri, siapa sih kayak role model penyanyi? Selain Rex ya, gue semua orang udah tahu kalau misalnya lo tuh suka Rex, tapi selain Rex yang benar-benar kayak, kayaknya gue suka dia nih, atau kayak gue mau bikin lagu setipe sama kayak ini, atau kayak nggak setipe tapi kayak ya udah dia lah pokoknya role model. Cara penulisan lagu dan cara bermusik gue suka banget sama Lizzie McAlpine. Dia itu nggak tahu ya, dia cewek-cewek curhat juga gitu. Gue suka aja cara orang nulis lagu tuh curhat gitu, kayak kedengeran tulus aja gitu. Nadine Amiza gue juga itu lagu bagus banget. Iya sih, enak-enak banget lagunya. Gue suka sih lagu-lagu yang bener-bener kayak dekat gitu. Rasanya kalau lu dengerin lagu tuh merasa kayak ada yang nemenin gue gitu. Terus gitu. Pantesan pas gue dengerin lagu, gue kan lagi suka banget lagu lo nih yang Pamu. Gue kayak ada Satin sebelah gue. Gitu ya? Temenin Satin. Jadi temenin ya. Iya. Nah, kalau mau jadi gue mau back ke mini yang sekarang tuh mini album nggak sih yang udah keluarin? Apa album? Udah album. Intinya lagu ya. Saya belum bisa menjelaskan karena kan manusia bisa berencana. Nah, yang di atas ya. Oke. Kalau misalkan yang sebelumnya? Mini album ya. Mini album itu boleh gak sih lu ceritain kayak dari lagu Utuh kali ya? Itu tuh cerita tentang apa sih? Sebenarnya itu nggak masuk mini album gue, tapi kalau Utuh tuh tentang mengerti dan dimengerti. Asik. Kayak sebenarnya itu nggak dalam hubungan juga sih, dalam hal apapun, keluarga, pertemanan, apapun itu kayaknya masalah mengerti dan dimengerti itu masih suka jadi rintangan gitu bagi orang-orang, cara mengerti satu sama lain karena karena adanya ego. Makanya di lagu Utuh itu kayak bukan mengajarkan sih, cuman pesannya adalah ayo kita saling tahan ego masing-masing. Karena in order untuk memahami kita tuh harus menahan ego gitu. Iya sih benar. Deep banget ya. Kayak itu tuh lo yang bikin lagu. Kalau Utuh tuh bokap gue sama temennya dulu kan, mereka suka bikin lagu gitu kan dulu. Terus akhirnya karena pas gede nggak tahu kenapa lagu itu keulang di kepala gue mulu, akhirnya kayak gimana kalau lagu itu lo nyanyi. Coba dong nyanyi dong satu bait. Janganlah kau sakitiku, janganlah tahan egomu. Enak banget suaranya ya. Aku ingin selalu mencintai dirimu itu. Keren. Kemana sih? Salting. Dibilang bagus salting. Nah kalau dari yang termasuk mini album, lagu yang paling lo suka dan ngerasa kayak lo banget tuh lagu apa? Yang lo bikin tuh bener-bener kayak lo lagi keadaan itu terus lo tulis dan lo bikin lagu. Pada waktunya sih, karena pada waktunya itu gue bikin kayak 45 menit gue lagi sendiri di studio, gue lagi sedih, gue merasa hancur banget, kayak gue merasa clueless, gue mau jadi apa, gue mau kemana, ini tuh gue mau dibawa kemana sih hidup ini. Gue nulis itu karena itu jadi bahan penyadaran bagi gue waktu itu kalau kayaknya gue butuhkan saat ini adalah istirahat dan mengapresiasi diri gue sendiri. Karena kita sebagai manusia kadang ya, menurut gue banyak dari kita suka terlalu keras sama diri sendiri, kerja terlalu keras, akhirnya capek sendiri, terus merasa kayak apa sih yang gue kerjain, kok gue nggak tahu ya. Nah itu tuh gue di titik itu waktu itu. Terus gue lupa kalau kita manusia juga butuh istirahat. Butuh istirahat, benar. Nggak ada salahnya. Kenapa sih buru-buru banget, apa sih yang dikejar gitu. Tapi mungkin sebenarnya kayak ketika orang-orang melakukan itu, mungkin dia kayak mau membuktikan atau kayak pembuktian kalau misalkan sebenarnya dia tuh, kalau misalkan kita atau dia sebagai manusia tuh kayak gue mau buktiin kalau misalkan emang gue tuh bisa dengan caranya kerja keras gitu. Tapi dia tuh lupa akan istirahat ketika dia tuh udah terlalu kerja keras. Tapi lo sadar gak sih ketika kita hidup untuk pembuktian, rasanya tuh justru apa ya, kayak nggak puas-puas. Iya, nggak puas-puas karena lu kita selalu ngerjain sesuatu bukan buat diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Kadang itu sih. Betul. Dan itu masih jadi challenge buat gue juga ya. Kadang kita ngerjain sesuatu kayak kita butuh validasi dari orang atau kayak
kayak pengen lihat orang kayak kalau tuh begini, kalau tuh begitu. Kayak gitu. Itu manusia sih banyak pasti yang kayak Pasti gitu. pasti. Cuman menurut gue kalau kita istilah kata kita lagi jalan terus kita makin nengok kanan kiri, dengerin kanan kiri, mungkin nggak nyampe ke tujuan. Betul. Sebenarnya kayak konsepnya lebih percaya diri sama diri sendiri. Nggak percaya diri sih, tapi kayak lebih ya udah ikutin mau lu aja, nggak usah dengerin orang lain. Padahal kayak as long, kalau bokap nyokap gue tuh selalu ngomong kayak as long as tidak merugikan siapapun dan lo tidak memberikan dampak buruk apapun, jalanin apapun yang bikin lo bahagia. Benar-benar. Tapi kalau dari lo sendiri, lo selalu mikirin kata orang apa kayak ya udah? Susah ya kalau mikirin kata orang. Betul. Kadang kata-kata orang tuh juga sebuah masukan juga untuk kita berkembang lebih baik. Cuman apa ya, cara gue biar lebih fokus ke, kan kita pasti punya tujuan. Betul. Dan kita nggak bisa terus-terusan menjelaskan tujuan kita ke orang-orang karena kadang orang-orang juga bakal ngerti gitu loh. Betul. Jadi kadang ya udah lu fokus sama apa yang lu jalanin aja. Toh nanti hasilnya apapun itu orang-orang bakal lihat juga. Betul. Ya udah. Jadi ya udah aja. Asik. Ngomong ke diri gue sendiri itu nah, susah itu loh. Kan? Sebenarnya kayak kalau ngomong enak, tapi kalau dilakuin tuh kayak easier to say than done, bro. Emang hidup tuh kayak gitu. Betul banget guys, dengerin kata Satin. Dengerin kata gue. Kata Satin gitu. Dengerin kata mak bapak lo tuh ya benar. Dengerin kata orang tua. Nah, itu juga penting. Itu juga penting. Itu kan juga orang tua. Lu mau ngomong orang lain tapi kayak orang tua. Oke. Tapi sejauh ini lu pernah gak sih kayak ngerasa lu tuh di titik yang benar-benar lu capek sama kehidupan lu gitu, kayak lu tuh capek karena banyak banget tujuan dan banyak banget hal-hal yang harus lu kejar dan lu tuh mikir kayak berat banget kayaknya kalau gue ngelakuin ini. Capek tuh pasti ada gak sih? Pasti ada fasenya. Capek tuh pasti banget gitu. Bahkan menurut gue capek itu berarti tandanya kita emang harus bukan mikir ulang sih, lebih kayak ke ya itu waktu kita untuk mengapresiasi dan mensyukuri apa yang ada saat itu. Kadang capek tuh tandanya kita untuk ngeliat ke belakang terus kayak kita udah jauh banget ya sejauh ini, apa salahnya sih gue istirahat bentar, apa salahnya sih gue kayak bentar aja nggak apa-apa kok gitu loh. Itu yang gue selalu ngomong ke diri gue ya, kadang kalau gue terlalu rushing untuk mengejar sesuatu kayak lo tuh seburu-buru ini tuh emang yang kamu kejar tuh apa? Itu lagu gue balik lagi memang yang kau kejar apa? Karena itu pada waktunya? Pada waktu apa yang dikejar itu? Kalau buru-buru banget santai. Ya sih, santai guys. Arahan asal kelakon. Oh betul, sumpah ya. Nenek gue sering ngomong gitu. Jowo ya. Oke. Gue mau nanya karena gue lagi suka banget dengerin lagu lo yang Tamu. Itu tuh emang based on cerita lo atau kayak ya udah ini sebenarnya gue buat lagu biar kayak buat orang-orang yang lagi ngerasa kayak gitu dan kayak ya udah relate sama orang-orang. Sebenarnya itu gue tuh selalu kalau bikin lagu pasti ada potongan dari kisah gue dan pastinya ditambahkan dan ya pasti disesuaikan lah gitu ya. Tamu itu sebenarnya general sih, pasti kita sering nggak sih merasakan dalam hidup tuh suka ada orang yang datang terus pergi. Kadang emang gak ninggalin sakit, kayak ya udah lo pergi nggak apa-apa, cuman gue berharap lo di sini lagi, gue berharap lo balik lagi gitu loh. Cuman lo pergi, gue cuma bisa bilang terima kasih gitu. Ya tamu aja pada dasarnya, tamu itself berarti kan orang yang datang ke misalkan kayak ke rumah terus kayak ya udah sementara. Itu emang sedih banget sih lagunya. Sedihnya. Aku kira cuma lagu, ternyata kisahku. Relax. Tapi oke sih, gue ngerti. Maksudnya kayak berarti di setiap lagu yang lo buat dan lo kasih ke orang-orang tuh emang pada dasarnya ada maksud dan tujuan biar kayak ya udah lo semesta tuh kayak lebih gimana ya? Aduh gue ngomong susah banget nih kayaknya. Kayak lebih lo mau ngedeliver perasaan orang-orang juga lewat lagu. Iya pasti, buat perumahan orang-orang juga pasti. Iya, dan kayak ketika orang lain ngerasa lagi gimana terus dengerin lagu lo jadi kayak oh ternyata benernya kata Satin gitu. Iya, ada temennya gitu. Kira-kira lagu yang bakal keluar nanti baru berapa banyak gitu? Masih dalam rencana, cuman pengennya sih sebanyak-banyaknya. Waduh, cuman pengen kebetulan lagi banyak yang ingin disampaikan dan diceritakan gitu. Selagi ada kesempatannya dan diperbolehkan dan diperkenankan oleh semesta dan seisinya pengennya sih sebanyak-banyaknya. Iya sih, harus sih lo harus bisa berencana. betul.
yang mewujudkannya. Iya, betul. Gue nungguin banget sih pasti. Kali ini kayaknya sedikit gue bakal ada lagu jatuh cinta nih akhirnya. Akhirnya. Gue sedih banget jatuh cinta, tapi tetep lagu sedih tetep. Tapi gue nitip pesan ke Satin, tolong lagu senang-senang Tin dibikinin gitu. Iya, biar gue seneng ya. Iya, sekali-sekali kan kapan lu sih Satin anaknya. jatuh cinta gitu ya, kayak sedih mulu gitu ya. Gue mau ngomong tapi kayak udah. Ini Gak usah kan diomong. ya. Kan. Nah, tapi gue mau balik lagi ke tadi yang capek. Cara lu buat nanganin rasa ketika lu capek dan ngerasa kayak oh ya udah gue butuh istirahat tuh, lu ngapain gitu? Kadang Apakah lu cerita ke nyokap bokap atau kayak lu gimana atau pendem sendiri terus lu akhirnya kayak udah gue break dulu deh buat ngelakuin pekerjaan gue atau apa? kalau cerita pasti sih ke teman terdekat, ke bokap nyokap gue juga. Tapi yang paling penting itu sebenarnya kalau gue tuh purely istirahat dari apa yang gue kerjakan juga gitu loh. Karena kadang kita penat, kita penuh di kepalanya, terus kita tetap ngelakuin itu kan nggak ketemu jalan keluarnya gitu. Benar-benar. Kayaknya itu sih kayak berhenti bentar, terus kayak udah lanjut lagi. Udah. Kita ngapain lagi? Manusia ya. Iya sih. Gitu, capek istirahat terus kerja lagi. Gitu. Istirahatnya ngapain Tin kalau udah Tidur. Istirahat beneran Jim. beneran. Gue percaya sih tapi kalau lu diem doang. Iya. Karena lu emang Gue sering banget kan kayak diem doang. Ntar bangong tanya, Tin kenapa Tin? Gak apa-apa. ya gitu sering Iya. gitu. Lobet itu lobet. Lobet emang saya. belum kecas aja. Anaknya tuh butuh dicas. Betul, kita kadang kalau Kak Ojan nih ngapain sih healingnya tuh? Healingnya tuh ngapain? Gue kayaknya nggak pernah kayak yang healing beneran healing sih. Kayak gue lebih yang kayak ya udah istirahat aja karena gue di titik sekarang tuh emang lagi di titik fase gue capek banget. Apapun itu ya kayak sebenarnya capek kerja tapi kalau mau nggak kerja gue nggak bisa makan. Ya. Kan jadi mau nggak mau tetap kerja aja tapi kayak pada porsinya aja gitu nggak yang sehektik dulu. Terus kalau buat dalam bermain gue juga udah di titik capek kayak buat banyak bersosialisasi bukannya gue gimana tapi kayak lebih oh ya udah kemarin tuh gue berlebihan karena menurut gue yang berlebihan itu nggak baik. Betul. Apapun itu. Betul, setuju. Mau senang-senang berlebihan nggak baik pasti ada aja nanti yang akan datang ke kelunya gitu ke guanya. Terlalu sedih juga nggak baik karena kalau sedih terlalu berlarut-larut kayak buat apa juga ngapain gitu kan. Betul. Jadi gue lebih yang kayak sekarang lebih memporsikan diri gue aja sih kayak main tuh ya udah main tuh seadanya nggak yang kayak dulu banget gue yang lu tau kan gue dulu parah banget kalau main mulu. Kalau sekarang gue lebih yang kayak kalau mau main nih udah pikiran gue misalkan kita ngopi di sini terus gue mikir kayak bayangin kayak ke tempat kopi ini duduk ngobrol aduh nggak deh gitu. Malas jadi gue lebih kayak udah gue di rumah aja. Oh gitu introvert. Jadi introvert sekarang. Tapi emang lo ngerasa gitu ya kayak kalau lo senang berlebihan harus lo bakal sedih juga gitu. Iya karena gue ngerasa ketika gue ada di fase gue terlalu happy banget nih sama diri gue gitu. Terus gue tuh yang kayak nggak ingat apapun ya udah gue senang sama kesenangan gue. Terus gue karena deliver kesenangan gue ke orang-orang tuh pasti gue datang hal-hal yang gak gue inginkan tiba-tiba. Terus yang buat gue tuh jadi kayak drop banget. Tapi lo percaya gak sih kayak gue tuh juga suka percaya gitu ya. Cuman gue baru sadar kalau emang hidup tuh kayak gitu. Lo tuh gak selalu you can't win every day. Lo gak selalu ada di atas terus. Lo pasti akan kayak begitu. Karena kalau lo seneng terus lu nggak bakal kalau lu nggak pernah ngerasain sedih lu juga nggak tahu rasa senang tuh kayak apa. Betul juga sih harus balance aja sih. Harus balance aja. Iya, bukan berarti terlalu senang lu akan merasakan sedih. Iya, Itu betul. mindset gue dulu gila. Gue kayak gue nggak mau terus senang karena kalau gue senang pasti ada sesuatu apa sedihnya. Kenyataannya di hidup pasti akan selalu ada hal yang tidak kita inginkan. Bahkan ada plus minusnya lah gitu ya. Dan itu bagian dari hidup bukan karena kita senang. Makanya gue sekarang lebih memporsikan aja ketika senang. Oh ya udah gue senang nih gitu. Senang nge-deliver ke orang-orang tapi kayak ya udah ada batasnya aja. Kayak kata India ya, secukupnya aja kayak nggak yang seneng banget kalau harus seneng sampai ketawa-ketawa dari pagi sampai siang nggak berhenti. Terus lupa juga sama kenyataannya kalau betul banget karena kalau misalkan terlalu seneng banget juga kayak gue ngerasa aja ada pasti nanti ada aja gitu. Iya sih. Benar. Tapi that's life bro. Iya betul. Mau gimana pun tetap kita harus jalanin juga sih. Mau lu dapat keburukan atau kenegatifan dalam hidup lo ya udah terima aja gitu. Karena everything happens for a reason. Nah, pasti setiap apa yang lu dapetin mau baik atau buruk itu pasti apa yang udah lu buat sebelumnya. Iya betul. Ya kalau lu dapetnya jahat berarti lu mendingan ngaca ke diri lu kemarin tuh lu sempat ngapa-ngapain. Iya betul. Apa yang kita tanam itu ya. Iya apa yang udah lu lakuin ke orang sampai akhirnya lu bisa dapet kayak gini tuh apa sih gitu.
Begitupun kebaikan, kayak ketika lu dapat baik pasti ya itu balasan karena lu tuh udah baik banget sama orang dulu kemarin atau dulu gitu. Iya, setuju. Karena kan pembalasan kan nggak langsung berak gitu, karena karma kan nggak mungkin langsung berak gitu, pasti kayak ada fase-fasenya lah gitu, step by step gitu kan. Iya bro. Ini deep talk banget ya kita nih. Talk ini mah gak santai ini. Santai. Oke, gue kayaknya mau move ke masalah cinta kali ya. Saatnya mulai lebih dekat lagi ngomongnya. Oke. Kalau menurut lo apa sih arti cinta? Waduh. Supaya itu kayak pertanyaan yang kayaknya gue belum bisa jawab bahkan sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Tapi yang jelas cinta itu apa ya? Indah gak sih, perasaan yang indah gitu gak sih? Sesuatu yang kita rasakan tuh rasanya bawaannya seneng gitu. Iya betul. Terus kadang gue juga secara gak sadar mencintai orang lain, siapapun itu ya, gue gak ngomong specifically partner atau apa, itu seneng juga loh. Jadi gak tahu kenapa cinta itu kayak berhubungannya pasti dengan hal yang bahagia. Yang bahagia, iya benar. Maksudnya ya sebenarnya nggak sama orang juga sih, apapun sama itu. Karena kita mencintai sesuatu aja kayak barang atau suka kayak orang banget, yang suka. Cinta banget, kayak gue misalkan gue mulai sadar kalau gue cinta banget sama musik, gue suka bikin lagu, gue suka art, gue suka seni, itu bikin gue seneng. Iya benar-benar. Dan lo pun ngelakuinnya kayak dengan senang hati. Iya, dan nggak ada beban pikiran atau apapun itu kan. Itu sih mungkin cintanya. Susah sih, nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Cuaks. Tapi kadang suka di ini ya sama cinta, suka kayak dibuat shock jantung. Kadang ya, kayaknya tuh bukan salah cintanya sih, tapi ekspektasinya kita terhadap cinta itu sendiri. Betul. Karena kita tuh saking mencintai dan kayak lu tuh yang tadi gue bilang lagi, kayak lu tuh cintanya udah berlebihan. Terus ketika lu mengharap tidak baik, ya? Betul. Dan lu mengharapkan kayak hal itu tuh balik ke lu lagi, bahkan lu ekspektasinya lu tuh kayak lu balik lagi ke lu dan kayak bahkan lu berekspektasi lebih juga apa yang lu kasih ke dia. Terus tiba-tiba kayak dibuat jatuh, jadi lu kayak itu bro. Tapi lu ada trauma-trauma tentang masalah cinta gak? Enggak sih kalau trauma, cuman belajar dari yang pernah terjadi gitu loh. Misalkan kalau jangan terlalu cepat jatuh cinta sih itu. Betul banget. Bukan baru belajar. Kalau baru belajar berarti baru ngerasain. Enggak dong. Enggak dong. Tapi kayak beberapa kali mungkin gue tuh suka aja sih. Gue tuh orangnya tipe yang gak tau, gue gak bisa bilang gue hopeless romantic juga. Mungkin iya. Cuman being in love and loving someone or something, itu gue suka aja gitu. The idea of being in love and dicintai sama orang, gue suka aja gitu. Karena kayak itu rasanya bahagia gitu. Cuman kadang gue menaruh ekspektasi dan berharap cinta itu semudah itu untuk datang. Ya ngerti. Padahal enggak, kadang emang ada naik turunnya gitu. Betul. Dan kadang pas turun gue kayak gila. Kok tega ya? Padahal itu adalah resiko dari jatuh cinta. Tapi kadang kita suka nggak terima. Karena kita tahu. Banyak tahu, tapi kadang kita suka kayak kesel dan marah. Namanya orang jatuh cinta kan suka kayak berharap yang indah-indah. Padahal cinta tuh tidak selalu indah, teman-teman. Nah, teman-teman, ingat ya yang mau baru pacaran. Nah, cinta tak selama indah. Dan harus diperhatikan baik-baik. Betul. Jangan sesuai langsung porsinya sih. Nah, betul banget sih. Karena jadi maksudnya kayak nggak bisa langsung kayak lu suka sama orang itu terus dekat langsung kayak pacaran yuk. Wah, lu sakit kalau kayak gitu. Nggak bisa. Walaupun indah banget. Tapi kalau misalkan red flag kan? Orang tuh kadang ya suka indah banget, tiba-tiba hilang gitu aja. Wah. Ghosting kah? Love bombing kah? Nah, kan? Kita nggak tahu. Kadang gini, ini ya, gue tuh suka dikata-katain sama teman-teman gue, katanya gue tuh, lu tau closure kan? Lu butuh kejelasan akan sesuatu. Gue tuh cewek closure banget. Ini gue bikin terms baru nih, cewek closure. Nah, gue adalah tipe orang yang butuh penjelasan. Lo ninggalin gue kenapa? Kasih tahu aja. Jangan tiba-tiba hilang gitu. Oh, Virgo. Ini tuh Virgo be like anjir. Kayaknya emang sama Virgo kayak gini deh, gue tuh mendingan lo ngomong aja. Iya, jangan kayak langsung hilang gitu ya. Karena kalau hilang tiba-tiba gue jadi kayak apa salah gue? Kayak lagunya teman gue Bernadia. Apa mungkin caraku bicara? Nah, apa yang salah dari gue? Ngomong aja. Iya, kalau gitu gue
jadi bertanya-tanya, jadi menyalahkan diri gue sendiri. Betul. Jadi kayak apa benar gue yang salah? Iya. Apakah emang sebenarnya dia emang udah nggak mau apa gitu? mungkin kamu yang salah lagi cinta. Tapi emang sebenarnya itu sebaik lagi berarti kalau gitu komunikasi ya. Komunikasi dan Itu. ekspektasi sih sebenarnya. Iya. Itu kadang tuh kita Harus disakiti dikontrol. oleh ekspektasi kita sendiri. Karena kita kayak ya udah terlalu buta aja kemakan cinta, terus kayak Itu pasti bucin. aku akan mendapatkannya. Rupanya tidak. Rupanya saya hanya dihancurkan dan dijatuhkan. Sweet banget. Bisa. Sudah bisa. aja dong. Bisa aja dong. Iya sih, Kesel. itu berarti emang kuncinya adalah ekspektasi harus dikontrol sama Betul. komunikasi itu harus tetap berjalan gitu Iya, ya. kayak kasih Ini aja. buat para manusia yang suka ghosting tolong lah. Gue nih. Enggak lah. Oh jadi selama ini Satin tuh suka ghosting. Enggak. Nah, bercanda. Ini lagi bercanda guys. Enggak ghosting, cuman Ya. Cuman tahu kayak tahu-tahu menja. melipir ya. Kadang emang kita kalau misalkan udah mencintai sama, orang seseorang atau apapun itu pasti suka kayak lupa sama diri sendiri gitu. Iya. Fokus ke orang itu aja. Iya. Udah gue suka dia, ya udah. Iya, Gue mau fokusnya ke dia. gue mau sama dia gitu. Semuanya dilupain Iya. ya. Cuman itu ya namanya orang jatuh cinta susah. Susah sih, bener-bener. Gue juga pernah ngerasain sih. Pasti semua orang juga pernah ngerasain. Iya sih. Tapi kadang ada yang sadar ada yang enggak. Gitu. Nah, Gue gitu. kadang suka gak sadar sih. Terus kayak, kok gue jadi jauh ya sama temen-temen gue gitu. Oh, bucin. Bucin. Emang Satin tuh bucin banget. Tapi bisa kayak balik lagi gitu kayak. Iya. Karena ketika lo sedih, ketika lo butuh, yang ada tuh sebenarnya temen-temen lo dan temen-temen terdekat lo. Gak selalu melulu tentang pasangan lo, Betul, gitu. Jadi kita emang harus benar-benar membagi sih sebenarnya. Nah, tapi mungkin ketika orang baru berpacaran gitu kayak fresh from the oven. Ya gak apa-apa. Itu gak apa-apa gitu ya. Ya, seneng-seneng aja dulu. Senang-senang dulu aja. Gitu aja berarti. Karena ujung-ujungnya kan pasti bakal dihancurin juga. Makanya manfaatin aja momen itu. Gak boleh pesimis dalam sama cinta. Kita harus optimis. Kalau cinta tuh nggak melulu tentang sakit hati. Gue tapi based on pengalaman gue sih karena terlalu banyak disakitin ya sama cinta, jadinya tuh kayak kadang suka trust issue gitu. Tapi gue gimana pun caranya berusaha buat kayak oke, gue kayaknya harus memulai dengan yang kayak berpikiran baik lah sama cinta gitu. Nggak bisa terlalu susah kan kalau terlalu trust issue. Pasti lu juga pernah kan ngerasain trust issue. Ya. Lu jadi yang kayak trauma gitu kan. Ya udah lah ya kadang. Just let go bro. Kita harus cabut bro, mau gimana pun caranya. Nggak bisa kan. Nggak bisa. Nah kalau dari Move on. Oke, bahas move on kali ya. Saat ini bahas move on. Cara lo move on sama orang yang lo cintai itu gimana sih? Jujur ya, paling penting adalah gue cenderung akan lebih mudah untuk move on dan untuk let go ketika balik lagi ke closure, penjelasan. Kalau menjelaskan kita salahnya di mana, gue salahnya apa, lo ada porsi salahnya apa enggak, atau kita bicarakan semuanya, itu akan it's easier for us to let go gitu. Benar. Tapi ketika lo cuma menghilang tiba-tiba, lo gak ngomong apa-apa, pertanyaan itu akan terus muncul dan gak akan gue lupakan. Betul. Jadi menurut gue tuh selalu bingung kalau ditanya tips move on. Cuma intinya move on tuh emang butuh penjelasan sih sebenarnya. Cuman benar-benar penjelasan kayak kenapa ya udah kita harus sudahan sekarang gitu. Tapi balik lagi kita kan nggak bisa terus-terusan berharap orang akan memberikan penjelasan ke kita ya. Kadang no closure itu adalah closure lo gitu. Benar. Tidak mendapatkan penjelasan berarti udah cukup, udah tandanya emang udah cukup untuk lo untuk mengejar-ngejar orang itu kayak ya udah berarti ya emang kayak gini. Udah Ya mau gimana gitu. Cuman balik lagi gue gak bisa jelasin tolong kalau misalnya gue ada salah minal aidin wal faizin. Maafin dan kita move on gitu loh. Enak ya. Ya maksudnya kayak tinggal ngomong aja gitu ya. Kayak kita udah gak usah sama-sama lagi. Ya gue gak suka malu. Mulut tuh bau lambung gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya kan? Iya. Ya contoh kayak aku gak suka sama kamu kadang-kadang kamu makannya beling. Iya. Bisa jadi Bisa juga. jadi juga. Karena susah ya. Ya, susah. Pacaran dinner itu makan beling itu makan nasi. Makanya kan rada-rada kuda lumping kan. Oke, mungkin terakhirnya ya. Ada gak? Lu mau gak sih kasih kayak ke orang-orang quotes tentang percintaan dari lo? Yang butuh quotes gitu loh. Kayak biar kayak cerah nih otaknya. Masukan itu ya. Iya, masukannya. Ini untuk diri gue juga sih. Iya. Jangan pernah memaksakan sesuatu. Karena apapun yang dipaksakan itu ada baik. Ujung-ujungnya tidak baik.
either menyakiti keduanya atau salah satu yang tersakiti, let go aja gitu kalau misalkan udah toxic itu kata itu sih toxic ya udah lah nanti suatu saat pasti akan bertemu sama yang lebih baik, pasti dari segala hal yang pernah terjadi pasti itu ada pelajaran itu kita lakukannya dan pasti akan ada jalannya juga. Jadi, atau mungkin kalau emang jodoh pasti kan bakal balik lagi suatu saat mungkin kalau emang dia jodoh lo ya bisa jadi bertemu lagi di kondisi dua-duanya udah lebih baik gitu. Dan lo jadi serius kan gitu. Mungkin di sela-sela waktu itu kita memperbaiki diri sendiri sebenarnya. Betul. Kadang nih ya mungkin orang-orang menurut orang ini bullshit kalau ngomong kayak gue mau memperbaiki diri gue dulu baru bisa ngejalin hubungan. Menurut gue nggak sih, karena emang kita butuh waktu untuk fokus ke diri sendiri. Betul. Sebelum kita mencintai orang lain kita harus bisa mencintai diri sendiri. Nah, gue juga percaya itu sih, karena kalau misalkan lu belum cintain diri lo, terus lu udah cintain orang lain, kayak nggak mungkin lu bisa kayak sepenuhnya cintai orang lain. Lu sama diri lo aja nggak care gitu loh. Nah, untuk orang-orang single di luar sana jangan sedih. Jangan. Kalian punya waktu. Jangan sedih, ada teknik. Fokus ke diri sendiri ya. Kalau fokus UN kan soalnya kayak belajar dan pusing kan. Kan kalau diri sendiri kan kayak tau lah maunya apa, mau ngapain gitu kan. Dan jangan sedih karena ada teknik out ya, bisa ikutan kan teknik out. Aku putus karena mau fokus UN. Bullshit banget. Udah gak ada UN. Iya. Alasannya apa lagi? Kamu terlalu baik. Sumpah itu gue enak sih kalau kayak kamu terlalu baik buat aku. Mau diapain dijahatin? Nah, dijahatin salah, dibaikin salah. Pacaran dia lo copet ya. Sirip Satin Doneta. Cuat. Oke, Satin thank you banget buat segala ceritanya ya, seru banget gitu. Ternyata juga Satin merasakan sakit dalam percintaan juga ya guys gitu kan. Dan banyak belajar banget dari kata-kata Satin tadi. Thank you banget udah main-main Satin. Terima kasih kembali, thank you for having me. Sukses banget buat next album dan singlenya yang sedang berjalan gitu ya. Semoga lagu-lagunya bisa bikin orang lain senang gitu. Amin. Oke, coba dong promo kali ya lagu-lagu lo bisa didengerin di mana? Oh iya guys, kalian bisa dengerin lagu aku di semua digital music platform dan follow juga sosial media aku kalau mau tahu kegiatan aku ngapain aja. Walaupun aku juga gitu-gitu aja gitu ya. Satin Nezaneta. Oke, thank you Satin. Bye.